Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Momen yang sangat dinantikan bersejarah ketika konferensi tingkat tinggi perdamaian Gaza, Sharm el-Sheikh, yang diselenggarakan di Mesir dihadiri oleh 20 kepala negara termasuk Presiden Prabowo Subianto. Harapannya ini bukan hanya awal ketika genosida bisa dihentikan sepenuhnya di Gaza, tapi perang berakhir di belahan dunia khususnya yang berada di Timur Tengah. Kami akan membahas lebih dalam karena sekarang sudah masuk ke fase yang pertama, pembebasan sandera dari kedua belah pihak, baik itu Hamas dan juga Israel. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada BAS yang terus mendukung Catatan Demokrasi, kepada teman-teman mahasiswa dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan juga dari UKI. Terima kasih malam hari ini sudah hadir. Semoga teman-teman bisa berpartisipasi juga, bertanya kepada narasumber kami, karena semua sepakat terciptanya perdamaian di muka bumi ini, tidak ada lagi nyawa yang bergelimangan. Kita akan tampilkan terlebih dahulu, ini merupakan fase pertama, pembebasan sandera, momen haru yang dinantikan. Bayangkan dari Oktober 2023 sampai Oktober 2025, mereka terpisah dari keluarganya dan akhirnya bisa bertemu. Gencatan senjata Israel Hamas berdamai, apakah ini sifatnya temporer atau permanen jangka panjang? Dan pemirsa pasti bertanya, kenapa kami selalu menghadirkan kedua belah pihak, baik itu yang pure, yang betul-betul mendukung Gaza, dan juga ada aktivis pro-Israel. Ini pasti menuai polemik selalu di Catatan Demokrasi, tapi paling tidak kita ingin mendengarkan dua perspektif yang berbeda, karena kabarnya Monique Rickers malam ini tidak hadir ke studio, tapi langsung dari Gunung Sinai di Mesir. Kabarnya ia menyaksikan langsung proses pembebasan sandera dari pihak Israel. Kami juga menghadirkan ada Muhammad Hussein, aktivis Gaza, seorang jurnalis. Assalamualaikum Mas Hussein, sehat Mas? Boleh Mas gunakan mic-nya Mas, kita sambil cek audio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah luar biasa kemarin ketika misi kemanusiaan Global Summit Flotilla, luar biasa Mas Hussein, dan malam hari ini bisa bergabung Catatan Demokrasi. Terima kasih banyak. Kami juga menghadirkan ada pengamat politik Timur Tengah, Ustadz M. Najih Ar-Ramadloni. Assalamualaikum Mas Najih, Gus Najih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Serta pengamat hubungan internasional dan juga politik luar negeri Universitas Indonesia, Prof. Susi Sudarman. Sehat Bu Susi? Yang tetap kritis dan juga objektif. Biasanya ini posisinya bertukaran sama Prof. Hikmahanto nih, antara di tengah atau di pinggir. Terima kasih banyak pakar hukum internasional UI, Prof. Hikmahanto Juwana, sudah hadir di Catatan Demokrasi, Prof. Terima kasih undangannya. Dan ini teman lama yang sudah lama tidak bertemu, analis Timur Tengah, Kang Irfan Maulana. Assalamualaikum Kang Irfan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya semua tiap hari ketemu. Perasaan baru tadi sore ngobrol, tapi betul-betul krusial. Ini momen bersejarah karena bukannya dipotret oleh kita semua, warga negara Indonesia, tapi juga dunia menantikan. Tidak ingin lagi ada 67.000 lebih, ratusan jiwa menjadi korban keberingasan di Gaza, Palestina. Saya langsung ke Prof. Hikmahanto melihat KTT ini, Prof, meskipun tidak dihadiri oleh Hamas dan juga Israel saat penandatanganan kesepakatan. Menurut Anda ini sifatnya semua atau bisa jangka panjang, permanen? Ya, semua ini bergantung pada terutama Israel dengan Hamas. Kalau misalnya dari pihak Israel dan Hamas ikut di dalam kesepakatan-kesepakatan yang dibuat, tentu ini akan permanen. Bahkan kalau kita lihat dalam 20 poin proposal yang dibuat oleh Trump, itu di poin 19, itu ujungnya nanti adalah hak untuk menentukan nasib sendiri bagi rakyat Palestina. Itu udah dibunyikan di situ, walaupun tidak kemudian ditulis secara tegas bahwa akan ada yang namanya negara Palestina. Untuk bisa menjadi sebuah negara. Sebenarnya itu agak ambigu sih Prof. Agak ambigu Prof. Masih bias sejujurnya Prof ya. Betul, masih bias. Makanya itu perlu ada pengawalan dari masyarakat internasional, negara-negara, terutama negara-negara yang diundang pada waktu KTT kemarin. Termasuk di situ adalah Indonesia. Jadi kalau misalnya kita melakukan pengawalan terkait dengan kesepakatan-kesepakatan yang dibuat, tahapan-tahapan yang ditentukan, maka menurut saya ini bisa berujung pada adanya pengakuan Palestina sebagai sebuah negara. Sekarang ini sudah sampai 157 negara. Nah, permasalahannya adalah kalau Israel tidak mengakui
Palestina, maka sampai kapanpun walaupun jumlah negara yang mengakui akan bertambah, tidak akan merdeka. Ingat pada waktu kita menyatakan kemerdekaan kita, proklamasi 17 Agustus, kita masih diserang Belanda. Kemudian pada waktu Mesir sudah mengakui Indonesia sebagai sebuah negara, kita pun masih diserang oleh Belanda dengan mengatakan ini merupakan aksi polisionil. Sementara kita sudah mengatakan ini sudah agresi antara satu negara ke negara lain. Baru pada tanggal 27 Desember tahun 1949, di mana Belanda menyerahkan kedaulatan, pada saat itu diakui Indonesia sebagai sebuah negara, maka saat itu Indonesia sudah merdeka secara penuh. Dan ini yang tentu fase yang akan kita nantikan bersama. Dan ini nantinya akan menjadi tanggung jawab dari pemerintahan transisi. Karena pemerintahan transisi yang paling utama adalah tentu dia harus memastikan hak-hak rakyat Palestina yang sekarang di Gaza itu terpenuhi. Baik itu makanan, obat-obatan, dan seterusnya. Kedua, rekonstruksi terhadap Gaza. Dan perekonomian harus digerakkan di sana. Kemudian persiapan untuk rakyat Palestina bisa menentukan nasibnya sendiri. Meskipun Prof. Hikmahanto, pemerintahan transisi Board of Peace diketuai oleh Trump dan juga wakilnya Tony Blair dilakukan banyak pihak. Ya. Kesannya ini hanya berpihak pada AS dan Israel saja tanpa melihat bagaimana kondisi sebenarnya di Gaza. Kalau saya mengusulkan Bapak Presiden mungkin bisa bicara dengan Trump dan kepala pemerintahan, kepala negara dari negara-negara Timur Tengah, kenapa nggak warga negara Indonesia? Ya, karena kita negara yang dikenal sebagai berpenduduk Islam besar, kita dianggap sebagai Islam yang moderat, dan banyak orang-orang Indonesia yang mampu. Saya selalu katakan, kenapa misalnya tidak Pak Yusuf Kalla yang diminta untuk menjadi kepala pemerintahan transisi. Nah, pada waktu beliau misalnya bilang kita perlu rekonstruksi, ya kita minta nih BUMN karya Indonesia untuk kemudian datang ke sana melakukan rekonstruksi. Bahkan kalau misalnya bank-bank Indonesia dikucurkan sampai 200 triliun oleh Pak Menteri Keuangan, kenapa nggak diserap untuk membangun di Gaza sana yang dibutuhkan? Tapi kita harus tahu juga bahwa pada suatu hari nanti, ya memang yang namanya pinjaman harus dikembalikan. Kita rujuk aja ke rekonstruksi dari Eropa pada waktu itu. Maksudnya mereka sekalian ambil bagian gitu Prof ya? Ya kita harus mengambil bagian. Ini komitmen bahwa kita Indonesia betul-betul ingin melihat bahwa Palestina ya, rakyat Palestina akan mendapatkan kemerdekaan dan mereka akan setara dengan warga negara di dunia. Oke, saya boleh ke Mas Husin. Mas Husin, dalam 20 poin proposal tersebut, apakah Anda melihat masih terkesan framing Hamas dan Israel saja? Belum ada ditekankan bahwa kepentingan negara Palestina yang berdaulat, Mas Husin? Baik, pertama kita harus, ini suaranya normal jelas, ini ya? Jelas, suaranya jelas, clear Mas. Iya. Pertama kita harus sadar dan ingat yang dihadapi oleh kita dalam konflik ini, oleh dunia, ini kan sudah dunia melawan penjajahan ya, adalah Israel. Bangsa yang memang identitas dan mentalitasnya itu mentalitas pelanggar dan pengkhianat, pelanggar kesepakatan dan selalu mengkhianati berbagai perjanjian. Ketika poin 19 yang tertulis dalam 20 poin itu disebutkan Palestina memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri. Itu bukan keputusan baru ya. Tahun 1974 kalau tidak salah setelah Yom Kippur pernah ada resolusi PBB 3236 nomor 242 kalau tidak salah. Itu juga dengan jelas menyebutkan bahwa PBB memutuskan warga Palestina memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Tahun 74 loh. Tapi lihat apa yang terjadi sampai hari ini itu enggak terjadi. Artinya tidak dipatuhi, tidak diiyakan, dan kita lihat sampai, jadi apa sih yang akan membedakan antara tahun 74 dan sekarang gitu ya? Itu pertama. Jadi tidak ada rasa aman dan kita pun nggak boleh begitu mudah tenang melihat kondisi ini. Saya 12 tahun di Gaza, saya selalu menjadi saksi. Tahun 2012
tercapai itu kesepakatan gencatan senjata. Nggak nyampe 2 tahun dilanggar. 2014 kami digempur lagi. Kemudian nggak lama 2021 kami digempur lagi. Terus sampai 2023 berkali-kali gitu ya. Maka dalam hal ini jangan nggak usah jauh-jauh deh, mohon maaf ya. Saya harus kabarkan dulu. Hari ini saja sudah 20 nyawa dibunuh di Gaza. Hari ini saja ya. Padahal sudah masuk fase gencatan senjata. Nah, belum yang kemarin, belum yang lalu. Ini sudah hampir 100 dibunuh sejak tercapainya ini. Namun ada pertanyaan, terus apa tanggapan Hamas misalnya melihat pelanggaran ini? Dari dulu para pejuang di Gaza, mereka memiliki satu komitmen seperti ini kata-katanya. Kalau mereka melanggar, kami tidak akan membalas dengan pelanggaran lain. Karena sekarang bola panasnya bukan lagi di dalam Gaza, tapi bola panasnya itu ada di negara-negara mediator. Sekarang ini sudah masalah wibawa mereka. Mesir, Amerika, Qatar. Mesir, Turki, Qatar. Mereka dong yang harusnya menjaga dan menjamin ini. Dan Indonesia, penting lah saya sampaikan di awal-awal biar teman-teman mendengar. Indonesia di sini kesempatan. Pak Prabowo, kalau Bapak Prabowo yang terhormat ingin mengeluarkan narasi menjamin keamanan, sekaranglah waktunya. Alangkah kerennya kalau hari ini Pak Prabowo tampil di depan masyarakat dunia dan mengatakan bahwa sebelum kita menjamin keamanan Israel ke depannya gitu ya, kita harus menjamin bahwa tidak ada pelanggaran yang terjadi selama gencatan senjata berlaku. Nah, itu harus disampaikan. Karena kenapa? Karena kita melihat sejarah mereka selalu melanggar. Maka disinilah diperlukan kehadiran pemerintah Indonesia untuk benar-benar menunjukkan komitmen dan konsistennya untuk Palestina. Hukum internasional kerap dilanggar, tapi kita berhubung dulu dengan Mbak Monique Rickers yang sudah bergabung via Zoom. Ini sepertinya Mbak Monique masih ada di Mesir. Mbak Monique, kami ingin tahu Mbak, kita ingin memvalidasi juga. Anda menyaksikan betul proses pembebasan sandera. Kami dengar semua sandera dari warga Israel itu betul-betul diperlakukan manusiawi oleh Hamas. Mbak Monique. Audio boleh dinyalakan Mbak? Apakah bisa mendengar suara saya? Jelas Mbak Monique, langsung dijawab boleh Mbak? Oke, ya selamat malam waktu Indonesia. Ya Bapak Ibu semua, kita bersyukur akhirnya ada pembebasan sandera. 20 sandera hidup boleh pulang kembali ke Israel dalam keadaan baik. Ini satu hal yang patut kita syukuri bersama karena akhirnya Hamas mau membebaskan sandera. Karena Bapak Ibu tentu tahu ya sebelumnya sangat sulit untuk mengeluarkan sandera secara hidup-hidup dari tawanan teroris di Gaza. Nah, yang perlu Bapak Ibu ketahui saat ini telah terjadi pergeseran regional yang sangat signifikan. Kenapa signifikan? Karena negara-negara Arab setuju agar Hamas meletakkan senjata dan sandera ini harus dibebaskan. Kemarin di Sharm el Sheikh ini jelas sekali. Ada siapa saja? Ada Qatar yang selama ini membacking Hamas. Lalu ada pula pemimpin-pemimpin Hamas kan berdomisilinya di Qatar. Jadi ketika Qatar ada ikut sepakat itu sesuatu yang besar, langkah besar. Lalu ada Arab Saudi dan tentu saja juga ada negara-negara yang lain termasuk negara kita Indonesia. Jadi Bapak Ibu semua, menurut saya sangat-sangat luar biasa apa yang terjadi dalam kesepakatan pembebasan sandera. Nah, ini yang menurut saya Bapak Ibu semua di Indonesia perlu melihat dari sisi secara regionalnya, secara Timur Tengahnya Bapak Ibu. Secara Timur Tengah ini sesuatu yang baru, sesuatu yang luar biasa. Akhirnya negara-negara Arab di kawasan Timur Tengah ini mau melakukan Seperti yang terputus dengan Mbak Monique, sinyalnya sedang di jalan. Saya boleh ke Kang Irfan. Kang Irfan, Anda yakin ini akan bersifat jangka panjang? Saya melihat ini, Karena tadi Mas Husin bilang sangat ragu dengan poin 19 ketika negara Palestina diberikan wewenang penuh untuk mengurus pemerintahannya. ini kan konflik panjang ya, udah 1 abad lebih. Kalau saya hitung mundur ke belakang, setidaknya sejak
1915 pasca pemberontakan Arab terhadap Turki, kemudian Inggris dan Perancis ada Sykes-Picot Agreement 1915 yang membagi wilayah bulan sabit subur yang ditinggalkan Turki Utsmani untuk dua negara itu. Palestina masuk mandat Inggris, Irak, Kuwait, gitu. Suriah, Libanon masuk mandat Perancis. 2 tahun kemudian 1917 Balfour Declaration, Menteri Luar Negeri Inggris mengeluarkan deklarasi yang memberi orang Yahudi hak untuk kembali ke Palestina sebagai homeland. Disitulah terjadi migrasi besar-besaran orang Yahudi beli dan nyaplok tanah orang Palestina. Sampai kemudian puncaknya Perang Dunia Kedua, berkat negara-negara barat itu juga akhirnya negara Israel serta fait accompli negara-negara yang pas pemenang Perang Dunia Kedua waktu itu memaksa Arab untuk menerima partition plan. Disitulah konflik, terjadilah peristiwa Nakba. Peristiwa genosida pertama itu adalah Nakba. Ketika ratusan ribu warga Palestina meninggalkan kampung halaman mereka yang sekarang jadi Tel Aviv, yang sekarang jadi Haifa, yang sekarang jadi kota-kota besar Israel itu dulu adalah kampung-kampung orang Palestina yang sudah ribuan tahun mereka tinggali. Dipaksa pergi, itulah ethnic cleansing pertama. Ratusan ribu yang kemudian menyebar ke pengungsian dan ke berbagai negara di dunia. Terjadi tragedi luar biasa dan menurut saya ini 20 poin Trump ini suka tidak suka dengan berbagai kerumitan dan kelemahannya, ini ibarat secercah cahaya di lorong gelap yang panjang yang umurnya lebih dari 100 tahun. Ini ada secercah cahaya. Kenapa? Karena ada beberapa tanda-tanda menunjukkan adanya titik balik. Peristiwa serangan Hamas 7 Oktober itu terlepas dari kontroversi dan tragisnya serangan itu, tapi itu adalah sebuah titik balik. Dan menunjukkan bahwa Israel sudah melewati peaknya, sedang dalam proses menuju deklinasi. Kenapa? Karena 2 minggu sebelum 7 Oktober, dalam sidang tahunan PBB itu tahun 2023, tanggal 22 seingat saya, dengan percaya diri Netanyahu pidato di hadapan Majelis Umum PBB, ini adalah deal of century. Deal Abraham Accord. Dia menunjukkan peta baru Timur Tengah yang kalau orang paham sejarah biblikal, ini mirip Eretz Israel. Visi kaum Zionis radikal tentang Israel Raya yang luasnya dari sungai di Mesir sampai ke sungai Ufrat. Dia menunjukkan peta itu. Dan di situ tidak ada yang namanya negara Palestina. Dengan begitu yakin. Netanyahu bilang, kami tinggal nunggu Saudi Arabia saja. Masih alot. Tapi pada akhirnya Saudi akan ikut. Peristiwa 7 Oktober itu membuyarkan mimpi Netanyahu dan kaum Zionis militan garis keras Israel. Karena sejak itu Saudi menolak semua pembicaraan untuk normalisasi hubungan. Dikutip peristiwa genosida Gaza sedemikian rupa luar biasa, masyarakat dunia mata hatinya semua terbuka. Lintas agama, lintas ras, lintas etnik, yang terjadi di sana adalah pembantaian, pembasmian, ethnic cleansing, dan genosida. Semua mata hati dunia. Di situ Saudi dan beberapa negara Arab mengeluarkan kartu lama yang dulu ditolak keras oleh Israel dan oleh negara Barat. Kartu lama itu apa? Two-state solution. Itu yang tahun 2002 diusulkan dalam proposal damai Arab oleh Raja Abdullah Al Saud itu. Termasuk Indonesia. Indonesia belum bersuara waktu itu, tapi diadopsi sebagian besar negara Arab, tapi ditolak oleh Israel, ditolak oleh Amerika, ditolak oleh semua negara Barat. Waktu itu Palestina itu nothing. Sebagai sebuah negara nothing. Itu proposal diajukan, ini solusi akhir deh kata negara Arab. Udah kita akui Israel, tapi Israel Barat akui juga Palestina dong. Sesuai dengan resolusi 242, 338 tahun 74 itu. Batasnya adalah sebelum perang tahun 67. Yerusalem Timur milik Palestina sebagai ibu kota, tepi barat jalur Gaza. Itu tahun 2002 ditolak. Intinya bertepuk sebelah tangan. Nah, peristiwa kemarin genosida Gaza, kartu ini dimainkan lagi oleh MBS. Dulu waktu itu aktornya itu Pangeran Faisal bin Farhan. Dia bikin deklarasi bulan September tahun 2004 di New York juga bersama dengan sidang tahunan. Deklarasi Koalisi Global Palestina Merdeka Two-State Solution. Waktu itu hanya sedikit negara yang ikut. Tapi berjalannya waktu, semakin gilanya Israel, dunia semakin terbuka. Jarak maknya boleh lebih dekat kan? Kemudian Emmanuel Macron terketuk. Kemudian Keir Starmer ikut.
Akhirnya negara-negara Eropa semua tergerak setelah Irlandia dan Spanyol ya. Kemudian titik balik itu setelah Emmanuel Macron ikut terlibat, dia yang kemudian menggalang dukungan negara-negara Eropa Barat, seutuh Amerika. Puncaknya adalah deklarasi di PBB kemarin, 157 negara, two state solution. Itu adalah titik balik luar biasa. Artinya lebih dari 3/4 negara anggota PBB mengakui Palestina itu sebagai negara eksis, two state solution. Dan dalam proposal two state solution itu garis merah tidak boleh dilanggar. Tidak dikompromikan, ibu kota Yerusalem Timur milik Palestina. Tapi Barat milik Palestina, termasuk Gaza. Kenapa itu garis merah? Karena Yerusalem Timur itu ada Al-Aqsa. Di situ ada gereja makam Kudus. Ada lokasi-lokasi yang disucikan terutama oleh Muslim dan Kristen. Kang Irfan, pertanyaannya siapa yang bisa menjamin bahwa itu tidak akan dilanggar selama fase gencatan senjata berlangsung sesaat lagi? Kita harus jeda di Catatan Demokrasi pemirsa.